Halo teman-teman semuanya, salam jumpa lagi bersama kami di podcast Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Cabang Kabupaten Manggarai. Dan di podcast kali ini bersama saya Yayan Sariman yang akan berperan sebagai host. Dan tentunya teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik ya. Menarik dan tentu saja ini bisa menginspirasi kita semua yang menonton podcast ini. Karena itu saya mengajak teman-teman semua yang menonton podcast ini, yuk ditonton sampai habis ya. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya tidak sendiri. Tentu saya ditemani oleh seorang tokoh yang menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Dan tentunya siapa dia? Barangkali udah ada yang penasaran nih. Yuk kita perkenalan dulu. Silahkan bisa diperkenalkan dirinya ke para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Pak Yayan. Nama saya Yohanes. Nama lengkap ya, Yohanes Hono. Jadi teman-teman baik di Pertuni maupun di tempat kerja saya itu biasa dipanggil Pak John. Jadi terima kasih atas kesempatannya saya telah diundang oleh Pak Yayan pada siang hari ini untuk sharing pengalaman, untuk berbagi dengan teman-teman pendengar di rumah ataupun di mana saja berada. Oke, terima kasih juga Pak John sudah berkenan dan mau menyempatkan diri untuk menjadi narasumber di podcast Pertuni Manggarai edisi kali ini ya. Oke, Pak John mungkin bisa di sharing dulu kira-kira sekarang ini profesinya sebagai apa kalau boleh tahu nih Pak John? Baik Pak Yayan, juga pemirsa pendengar di rumah. Jadi profesi saya sekarang ini adalah saya seorang guru. Saya mengajar di SLBA Karya Murni Ruteng. Jadi SLBA ini adalah alma mater dan saya salah satu alumni dari SLBA Karya Murni Ruteng, di mana saya tamat SD-nya dari SLB Karya Murni Ruteng. Wow, Iya. Luar biasa sekali ya Pak John. Ternyata ini profesi yang sangat mulia ya, menjadi seorang guru, seorang pendidik, pahlawan tanpa tanda jasa, dan banyak sekali ya macam-macam sebutan untuk guru. Nah, Iya, Pak John, yang pengen kita sharing ke teman-teman, tentu di balik profesi sebagai seorang guru, di balik profesi sebagai seorang pendidik yang saat ini sedang Pak John jalani, ada cerita, ada proses yang dilalui. Nah, proses apa itu? Tentu kita sering mengenal dengan rangkaian proses pendidikan dari SD sampai juga perkuliahan. Nah, saya mau izin informasikan ke teman-teman ya Pak John. Silakan bersama. Silakan, Pak John ini seorang disabilitas sensorik netra, total blind ya, betul ya Pak John? Betul. Tetapi meskipun Pak John seorang disabilitas tunanetra total blind, Pak John coba kita bayangkan bisa menjadi guru. Amin. Bagaimana ceritanya? Kira-kira teman-teman disabilitas netra itu bisa nggak sekolah? Bisa tidak? Mereka juga bersekolah di sekolah-sekolah reguler atau yang sering kita sebut dengan sekolah inklusi. Bahkan sampai di perkuliahan juga banyak yang mengira kalau kita ini perkuliahannya jalur khusus, kelasnya khusus. Nah, ini yang pengen kita sharing ke teman-teman bahwa itu semuanya berbeda. Ada ceritanya dan kita simak bersama. Oke, Pak John, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman semuanya, kira-kira awal proses pendidikannya itu seperti apa ya? Tentu mungkin kita mulai dari pendidikan dasar dulu, baru nanti ke pendidikan-pendidikan selanjutnya sampai nanti bagaimana kita memotivasi teman-teman. Oke,
Baik Pak Yayan, jadi tadi pertanyaan dari Pak Yayan tadi mengenai proses pendidikan mulai dari SD. Ya, baik, supaya pemirsa tahu juga bahwa saya dengan Pak Yayan ini sama-sama alumni dari SLBA Karya Murni. Iya. Jadi kami berdua ini sama-sama dari SLB dari SLBA Karya Murni. Reuni ini Pertuni ya Pak? Reuni, ya betul, Reuni. Oke. Ya, baik. Jadi kami di Ruteng atau kami para penyandang disabilitas netra di Kabupaten Manggarai itu, bahkan di seluruh Manggarai Raya, jadi kami sekolahnya itu di SLBA Karya Murni Ruteng. Ya, di SLBA Karya Murni Ruteng. Karena di SLBA Karya Murni itu adalah sekolah kekhususan untuk tunanetra, ya. Jadi di mana pada saat itu ya waktu kami SD dulu itu tidak hanya kami di Manggarai. Kalau dulu itu belum Manggarai Raya, Manggarai itu ada dari Bejawa, dari Ende, bahkan ada yang dari luar Pulau Flores itu yang datang ke Manggarai dan sekolah di SLBA Karya Murni Ruteng. Nah, di SLBA Karya Murni Ruteng jadi sama proses pendidikannya itu seperti sekolah reguler. Jadi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD, ya. Dan di SLBA juga ada tambahan satu kelas, itu namanya kelas persiapan. Jadi sebelum kita masuk di kelas 1 SD, kita masuk di kelas persiapan. Di situ kita belajar membaca dan menulis. Setelah lancar membaca dan menulis, baru kita dinaikkan ke kelas 1. Kira-kira begitu Pak Yayan? Oke, wah menarik sekali nih. Oke. Berarti ini pendidikan dasar yang dilalui Pak John dan teman-teman tunanetra, termasuk saya juga ya. Tapi ini kita berbagi dan sharing ke pemirsa yang akan menonton. Itu di SLBA Karya Murni Ruteng, di sekolah khusus ya, atau kita kenal dengan pendidikan segregasi lah, seperti itu. Sekolah khusus bagi teman-teman disabilitas, bagi para penyandang disabilitas netra. Ini sekalian kita info juga ya, kalau ada masyarakat pemirsa yang punya kenalan adik saudara yang memiliki hambatan penglihatan baik total maupun low vision, bisa diantar ke sana ya Pak John ya. Oh silakan, itu sangat terbuka. Oke, nah di SLB tadi itu Pak John menyampaikan cukup banyak yang dipelajari, cukup banyak juga skill-skill yang diasah di sana. Berarti itu boleh dikatakan sangat membantu atau berpengaruh ke tahap proses pendidikan selanjutnya nggak ini Pak John? Oke, baik. Terima kasih Pak Yayan. Jadi di SLBA Karya Murni Ruteng itu, jadi pendidikannya itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Ya. Nah, di situ kita belajar berbagai macam hal, ya, termasuk bagaimana kita cara untuk menghadapi masyarakat di luar atau masyarakat-masyarakat yang non disabilitas. Karena di SLB itu hanya SD-nya saja. Nah, selanjutnya SD-nya saja. Ya, jadi SD-nya saja itu di SLBA Karya Murni Ruteng. Selanjutnya itu SMP-nya di sekolah inklusi. Jadi kalau dulu sebutannya itu Pak Yan mungkin masih ingat, kalau tidak salah itu SMP terpadu ya. Oke, SMP terpadu, ya, betul. SMP terpadu di sekolah SMP Negeri 2 Langke Rembong. Yang sekarang itu SMP Negeri 2 Langke Rembong. Jadi saya dengan teman-teman dulu itu SMP-nya di SMP Negeri 2 Langke Rembong. Oke, ini jadi menarik buat pemirsa Pak John. Seorang penyandang disabilitas tunanetra, bahkan boleh kita sebut juga tunanetra total, dari sekolah yang pada dasarnya itu adalah SLB, sekolah khusus. Kemudian ketika di jenjang menengah pertama itu dia ke sekolah reguler, sekolah umum, bergabung dengan teman-teman atau siswa lain yang non disabilitas. Itu ya, betul. Kira-kira pengalaman awal itu gimana Pak John, dari
perspektif Pak John pribadi pada waktu itu sebagai seorang siswa SMP tunanetra total yang Ya, berada di betul. lingkungan baru, dan juga bagaimana kira-kira respon dari teman-teman Pak John yang non disabilitas, termasuk juga dengan Bapak Ibu gurunya. Barangkali pasti ada suasana yang berbeda ini Pak John. Oke, baik. Saya lanjutkan Pak Yayan ya. Iya. Jadi secara pribadi kalau kita di sekolah inklusi itu yang paling pertama itu kesiapan kita adalah mental. Mental. Ya, jadi kesiapan mental. Karena berbeda dengan teman-teman kita yang senasib atau sesama tunanetra di Iya. SLB. Nah, ketika kita di sekolah umum, di situ banyak siswa dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Sehingga pertama kita kesiapan mental. Kemudian yang kedua, selain kesiapan mental tadi adalah orientasi mobilitas. Iya. Itu sangat penting kalau kita masuk di tempat umum, ya, seperti tadi di SMP Negeri 2. Oke. Karena di SMP Negeri 2 itu sekolah umum itu kita dituntut untuk mandiri, ya, untuk mandiri. Betul, Jadi betul. bisa jalan sendiri, kemudian bisa harus mengenal kelas. Jadi kita harus Iya. tahu kelas, karena di situ kan ruangannya banyak sekali. Oke. Kita harus tahu kita di kelas 1 berapa misalnya, karena di SMP 2 dulu itu, di SMP Negeri 2 Iya. di Lakirbong itu ada kalau kelas 1 waktu angkatan saya itu sampai dengan kelas 1H. Jadi kita harus hafal, jadi kita harus Itu ratusan ya? Iya, ratusan, jadi sampai dengan kelas 1H. Jadi kita harus hafal kita di kelas berapa, posisi ruangan. Kemudian yang berikutnya, jadi kita harus kenal juga perpustakaan, letak perpustakaannya ada di mana. Kemudian letak ruangan kepala sekolahnya di mana. Karena kita pasti akan berhubungan dengan ruangan-ruangan itu tadi, seperti perpustakaan. Kalau kita mau pinjam buku, kita harus tahu. Walaupun kita dibantu oleh teman-teman yang non disabilitas, tapi paling tidak kita tahu di mana tempatnya itu, ya. Dan kita juga kan tidak mungkin mereka setiap saat untuk menuntun kita. Jadi suatu waktu terkadang kita pergi sendiri ke perpustakaan. Jadi lanjut. Iya. Oke, Pak John, itu tadi kan hal-hal yang perlu kita siapkan ya. Itu Iya. dari tunanetra sendiri, dan Iya. saya pikir di jenjang pendidikan sebelumnya itu sudah diasah dan dilatih dengan sebaik-baik mungkin ya. Karena memang produk dari sana kan dipersiapkan untuk ke sekolah inklusif. Nah, kalau dari pribadi Pak John, sewaktu SMP itu kira-kira pengalaman pertama seperti apa? Kesannya dengan suasana baru, dengan berbagai situasi-situasi macam-macam itu tadi. Itu kira-kira bagaimana respon pribadi, terus nanti bagaimana sih respon teman-teman setelah tahu, oh di sini ada teman saya yang disabilitas, tunanetra gitu. Ya, baik. Jadi kalau tadi saya menjelaskan tentang orientasi mobilitas. Nah, kembali kepada kesiapan mental. Jadi di hari pertama kita masuk itu, yang pertama sekali itu mau menyapa kita adalah siswa-siswa yang laki-laki. Siswa yang laki-laki. Jadi itu yang pertama kali menyapa, bahkan mereka tidak segan-segan, langsung mereka membantu kita, menolong kita. Jadi terutama di waktu di waktu MOS. Ya, kalau dulu kan namanya itu MOS, sekarang ospek ya. Ospek, ya, oke. ospek. Dulu tuh namanya MOS. Jadi hari pertama itu adalah siswa yang laki-laki yang pertama kali menyapa. Bahkan hari pertama itu mereka mulai menuntun kita. Jadi itu. Nah, yang paling penting di sini juga lah, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi intinya kita pertama itu tidak usah malu-malu, itu aja dulu. Iya, ini penting ya, tidak usah malu apalagi takut ya. Apalagi takut. Jadi tidak usah minder, tidak usah pesimis. Apalagi sekarang itu banyak Ya, disabilitas. jadi karena pengalaman saya dulu, ya, ketika kita membangun komunikasi dengan baik bersama teman-teman di
di sekolah dulu atau teman-teman kelas dulu, ternyata mereka baik juga, mereka lebih baik, mereka mau menuntun, mereka mau mendampingi kita. Iya. Memang tidak ya, memang ada juga di sebagian mereka yang sedikit jahil. Nah inilah yang dikatakan perlu kesiapan mental, karena Ada yang sedikit ngejek-ngejek gitu ya? ngejek. Kalau ngejek memang tidak. Oke. Ya, kalau mengejek tidak. Tapi Ngerjain lah ya. Ngerjain. Misalnya kita duduk ini. Iya. Ada anak-anak yang lain, mereka ambil kertas, taruh di saku baju. Oke. Nah, atau biasanya dulu mereka kalau bukan di saku baju, taruh di kerah baju bagian belakang begitu. Jadi mereka taruh kertas di situ. Jadi hal-hal seperti itu pasti dihadapi dan ya harus Ya, jadi kita harus bisa membangun komunikasi, bisa menjaga komunikasi, karena kalau kita berontak dengan mereka, itu justru hal itu yang membuat mereka jauh dari kita. Tapi kita hadapi mereka dengan baik. Lama-lama mereka sadar, ternyata mereka ini baik, walaupun diganggu mereka baik. Itu yang kalau berlebihan juga jangan lupa dilapor ke guru BK. Iya, jadi kalau berlebihan ya harus lapor ke guru BK. Oke, Pak John, nanti pengalaman belajar di sekolah inklusi akan kita gali lebih dalam lagi. Tapi kita next ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ini saya dengar-dengar ini Pak John, SMA-nya katanya harus menyeberang laut ya? Iya, betul. Nah, itu bagaimana ceritanya itu Pak John? Ini modalnya apa, motivasinya apa ini yang kita pengen sharing ke teman-teman supaya teman-teman pemirsa juga termotivasi gitu Pak John. Oke, baik Pak Yayat. Jadi dulu di Manggarai itu untuk sekolah inklusinya atau sekolah terpadunya itu hanya di SMP Negeri 2 Ruteng. Yang mau menerima ya? Yang mau menerima. Oke. Nah, waktu itu beberapa SMA di Ruteng belum bisa menerima kita. Nah, pada waktu itu saya dengan beberapa teman mencari nomor-nomor telepon. Dulu ada majalah dulu itu ya, majalah dulu itu ada di situ dulu disertakan dengan nomor telepon dari sekolah-sekolah yang siswanya menerbitkan semacam puisi di dalam majalah itu atau pantun. Jadi mereka terbitkan siapa penerbitnya, kemudian asal siswanya dari mana. Jadi kami ambil nomor telepon di situ. Pas yang kami ambil itu adalah SLB Negeri 1 Denpasar. Kalau dulu SLB apa dulu namanya itu? SLB Dereraba. Ya, dulu Dereraba. Tapi sekarang sudah dinegerikan ya, sudah dinegerikan ya. Iya, betul. SLB Negeri 1 atau apa namanya? Iya, betul. SLB Negeri 1 Denpasar. Ya. Jadi dari situ dulu kami cari sendiri. Ya, jujur bukan dibantu oleh siapa-siapa, tapi kami ada 3 orang teman dulu yang inisiatif untuk mencari sekolah di Jawa. Jadi pengennya dulu ke Bandung, tetapi seiring waktu berjalan, akhirnya kami dapatnya di Dereraba, di SLB Pasar Bali ya. Pasar Bali ya, betul. Ya. Nah, sampai di situ ternyata waktu itu di SLB Negeri Denpasar itu belum bisa melaksanakan ujian nasional. Memang waktu itu sudah ada SMA-nya, mereka hanya sebatas ujian sekolah saja. Kalau dulu kan ada ujian sekolah, ada ujian nasional. Sementara ujian nasional ini yang menentukan seorang bisa kuliah gitu ya? Bisa kuliah. Akhirnya kami hanya 1 tahun di SLB SLB Negeri 1 Denpasar. Setelah itu kami minta izin dengan kepala sekolah juga dengan ibu asrama untuk pindah ke SMA Negeri 1 Denpasar. Ya, begitu Pak ya. SMA Negeri 1 Denpasar. Bukan SMA Negeri 1. SMA PGRI. SMA PGRI 1 Denpasar. PGRI. Wah, luar biasa. Ya, ini PGRI boleh kita katakan teman-teman seangkatan Pak John ini motivasi, dorongan untuk mau bersekolah bahkan sampai kuliah itu sangat kuat sekali keinginannya ya, dari dalam diri lah, dan disupport juga tentu saja oleh keluarga. Maka ya ini juga sambil kita edukasi ke pemirsa. Teman-teman tunanetra atau disabilitas apapun itu sebetulnya bisa sekolah, bahkan bisa berkuliah, bisa sukses menjadi guru. Tapi dari kita orang tua, keluarga juga harus mensupport ya. Jangan dia dirumahkan, tapi selama dia masih berusia sekolah, antar dia ke sekolah. Oke Pak John, saya pengen gali lebih jauh tentang pengalaman-pengalaman di Bali. Tapi nanti mungkin terlebih dahulu kita infokan dulu atau sharing dulu terkait dengan prosesnya. Nah,
dari Bali nih Pak John. Dari Bali setelah SMA itu kan langsung kuliah ya. Kuliahnya itu di Jawa? Iya, di Jawa, di Bandung. Oke. Tepatnya di Unpas, Universitas Pasundan. Jurusannya apa dulu Pak John? Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. PPKN. Kalau dulu sebutannya itu PPKN. Sekarang PKN ya? Sekarang Pancasila. Pancasila ya? Pendidikan Pancasila. Iya. Oke. Nah, Iya. Pak John, Siap. bagaimana sih pengalaman waktu mendaftar kuliah? Mungkin bisa diringkas saja ya dari daftar, terus proses perkuliahan sampai nanti selesai. Wah, gimana ini Pak John? Ya. Jadi kalau proses pendaftarannya itu tidak dipersulit karena di Bandung itu sudah familiar dengan disabilitas netra. Jadi tidak dipersulit. Itu sangat mudah, sama seperti orang-orang yang non disabilitas. Jadi tidak ada tidak dibeda-bedakan untuk proses pendaftarannya. Nah, pada waktu ujiannya kampus sudah tahu. Kampus sudah tahu bahwa ini adalah orang-orang tunanetra, adalah tunanetra, sehingga mereka menyiapkan reader dari panitia sendiri, menyiapkan reader untuk membacakan soal pada waktu ujian, masuk gitu. Ya. Dan singkat cerita semua proses perkuliahan itu bisa dilalui dengan lancar ya Pak John? Ya, pada waktu perkuliahan juga teman-teman juga memang sedikit berbeda dengan yang SMP SMA. Kalau tadi yang SMP SMA itu masih ada jahilnya. Iya. Kalau yang polosnya anak-anak lah ya. Polos. Kalau yang di perguruan tinggi itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka langsung akrab, jadi bahkan dewasa lah ya. Sudah dewasa. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan lagi untuk membantu, menolong kita. Proses perkuliahan juga bahkan ada di antara teman-teman itu yang tanya kita lagi bagaimana tugas bantu saya untuk mengerjakan tugas, bantu saya untuk sama-sama mengerjakan tugas. Sehingga saya juga waktu itu berarti saya ini lumayan bagus juga ya. Karena ada teman-teman yang teman-teman mahasiswa yang diperhitungkan lah ya. Jadi diperhitungkan ya. Teman-teman non disabilitas itu yang mereka minta bantuan untuk belajar bersama-sama. Ya, jadi proses perkuliahannya lancar-lancar. Iya. Pergaulannya kadang-kadang juga bagus. Bisa lebih dari teman ya itu ya. Iya. Jadi kalau waktu istirahat mereka ajak, ayo kita keluar. Pada jam masuk istirahat juga mereka ajak. Artinya tidak membiarkan kita sendiri, atau di situ kita tidak merasa sendirian. Jadi kemana saja teman-teman pergi pasti kita selalu diajak gitu. Ya, proses perkuliahan juga lancar. Kalau saya dulu ke Payayan beda sedikit dengan Payayan. Kalau Payayan 3,5 tahun, kalau saya 4 tahun. Iya. Jadi itu. Ya, memang rezeki orang berbeda-beda gitu ya. Ya, Payayan 3,5 tahun, kalau saya 4 tahun. Pasti lebih pintar Payayan. Karena saya dari kecil suka lari Pak John. Oke Pak John. Oke, siap. Ini menarik sekali tadi. Menarik sekali ya, pendidikan dari SD di sekolah umum, SMP, SMA sampai perkuliahan itu di sekolah inklusi. Iya, betul. Nah, mungkin bisa di-sharingkan ke pemirsa ya. Ini poin utama. Kira-kira situasi atau suasana apa sih yang membedakan di sekolah khusus dan di sekolah umum? Tentu nanti ini juga akan berujung pada pandangan kita juga tidak lagi terbatas ya, semakin terbuka gitu. Mungkin bisa sharing Pak. Baik. Jadi pertama, kalau kita di SLB, kita merasakan di situ adalah dunia kita sendiri. Seperti istilah dulu teman-teman di Bandung itu di Vietaguna, itu adalah dunianya tunanetra. Jadi di situ kita bebas tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa minder, pokoknya seperti dunia milik kita. Itu kalau di SLB. Nah, berbeda, ada suasana yang berbeda ketika kita keluar dari SLB dan bergabung di sekolah inklusi. Jadi di situ seperti yang saya ceritakan di awal tadi Pak Yayan, jadi di situ banyak siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jahil. Terkadang yang baik juga sesekali juga mereka jahil dengan kita. Itu yang lebih. Kalau untuk mengejek misalnya, kamu begini, kamu begitu, itu memang tidak. Tidak secara langsung lah ya. Tapi
jahil, misalnya tadi dikerjain. Nah, makanya di situ kita harus bisa pahami lah. Jadi makanya mental kita di situ perlu betul-betul diolah begitu. Kira-kira menghadapi teman-teman atau anak-anak seperti itu. Kalau saya dulu Pak Yayan, jadi menghadapi anak-anak yang jahil itu, saya tidak pernah lawan dan saya juga tidak pernah diam. Iya. Paling selalu teman jangan begitu. Nah, memang sesekali saya lawan, tapi lawannya cara melawan mereka itu bukan dengan maki mereka, bukan. Tetapi misalnya kita beri pengertian, janganlah teman, cukup kali ini, tidak boleh. Memang pernah waktu saya SMA, saya pernah lempar mereka dengan tongkat, kena tangan, untuk tidak kena mata. Iya, sesekali lah ya, kita harus frontal juga ya. Karena itu sudah Lebih, menurut saya sudah kelewatan batas. Iya. Sudah mereka colek-colek pakai tongkat, ada yang lempar pakai kertas. Waduh. Ada lagi yang masukkan kertas di saku baju. Nah, yang lempar pakai kertas, kita lagi dulu lempar kertas. Iya. Nah, tapi intinya mereka itu baik. Ya baik. Ya, yang penting tadi intinya kita itu bisa mengolah mental kita itu, bisa mengolah mengolah karakter kita di situ. Kira-kira bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti itu. Karena kalau kita kalau kita berontak, kita maki-maki mereka atau mengeluarkan kata-kata jorok kepada mereka atau kata-kata kotor, pasti mereka tidak mau berteman dengan kita. Pasti mereka juga takut begitu. Misalnya kalau kita sensitif, boleh kita sensitif, tapi mungkin kalau sudah kelewatan batas. Tapi jangan setiap saat kita selalu lawan, berontak begitu. Oke, Pak John, seru juga ini. Bincang-bincang kita, obrolan kita. Sebenarnya saya pengen banget mengorek Pak John ini sampai ke dalam isi-isinya, karena saya yakin masih banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari seorang Pak John yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Tapi sayang sekali nih Pak John, sedikit lagi harus terbatas oleh waktu. Nanti di closing statement saja. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri podcast Pertuni sisi kali ini, Pak John, ada lagi yang mau disampaikan nih? Kalau tadi dari siswanya, sekarang dari para guru. Para guru itu mereka baik sekali. Jadi pada waktu proses kegiatan pembelajaran itu kita selalu duduk di depan. Jadi kita duduk di paling depan, sehingga kita mendapatkan perhatian khusus dari para guru. Jadi mulai dari SMP sampai dengan perguruan tinggi kita selalu duduk di depan, sehingga guru-guru tersebut yang masuk di kelas kita juga mereka benar-benar memberikan perhatian khusus kepada kita, dan mereka selalu memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain untuk selalu berteman dengan kita. Betul sekali. Selalu berteman dan tidak boleh mengejek, kemudian tidak boleh ngerjain atau menjahil gitu. Jadi guru-guru menekankan bahwa semua siswa di sini sama begitu. Itu dari gurunya. Jadi tidak ada maksudnya diskriminatif ataupun hal lain. Jadi kita guru-guru itu melayani kita itu sama. Pada dasarnya respon dari guru maupun satuan pendidikannya itu sangat baik ya. Kebutuhan kita sebagai seorang disabilitas itu diakomodir, dan sekolah juga sangat proaktif dalam mendorong lembaga pendidikannya itu untuk bagaimana menciptakan budaya inklusi, lingkungannya inklusi, baik antara para guru maupun juga antara sesama siswa. Oke, Pak John, terakhir mungkin para pemirsa semua perlu penguatan ini. Pak John, saya pengen Pak John menyampaikan closing statement, motivasi kepada para pemirsa, baik kepada teman-teman tunanetra maupun juga kepada para pemirsa yang menonton podcast ini. Oke, baik, terima kasih Pak Yan. Pertama, untuk keluarga atau masyarakat di seluruh Manggarai ataupun di mana saja suara kami bisa didengar. Jadi wajah kami bisa dilihat ya. Jadi kalau ada anak atau saudara yang
memiliki kurang penglihatan atau tunanetra, ya, itu pertama harap diantar di sekolah atau di SLB yang terdekat di mana saja. Iya. Ya, untuk yang tunanetra ya. Jadi diantar ke SLB yang terdekat. Jadi tidak usah malu. Ya. Tidak usah malu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi adik-adik saya yang saat ini masih di bangku pendidikan, baik di tingkat SD, ya, terutama di tingkat SD, SMP sampai SMA itu, jadi tidak usah malu, tidak usah minder, karena intinya kita bisa bersaing di sekolah inklusi itu dari diri kita sendiri. Kalau dari kita sendiri tidak terbuka, kita menutup diri, anak-anak yang lain juga pasti segan, anak-anak lain juga pasti takut. Jadi kalau kita sudah masuk di sekolah inklusi itu, kita anggap bahwa kita semua adalah sama. Tidak usah minder, tidak usah malu. Jadi kita harus membuka diri sehingga teman-teman yang lain juga pasti welcome dengan kita. Nah, begitu juga misalnya kalau ada kesulitan, ngomong dengan guru wali kelas kah, atau langsung ke kepala sekolah. Tidak usah malu. Jadi itu intinya kita masuk di sekolah inklusi. Tidak usah malu, tidak usah minder. Jadi harus percaya diri bahwa kita juga bisa. Bila perlu, apa yang kita miliki kita bagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu bahwa kita juga punya kemampuan yang lebih. Iya, itu siap. ya. Oke, pada intinya percaya diri, jangan takut. Kita pasti bisa. Ya, luar biasa sekali motivasi yang Dan harus tingkatkan orientasi mobilitas. Ya. Iya, harus tingkatkan OM-nya ya. OM-nya. Makanya harus sering jalan-jalan tuh teman-teman tunanetra ya. Oke, para pemirsa semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Dan saya perlu tegaskan dari bincang-bincang atau obrolan kali ini, yang paling penting adalah disabilitas tunanetra itu bisa menjadi apapun, ya. Baik menjadi guru ataupun banyak sekali profesi-profesi yang lain yang bisa tunanetra menjadi seperti itu. Tentu untuk menuju ke sana harus melalui namanya proses pendidikan, dan Pak John tadi sudah memberikan informasi kepada teman-teman tunanetra dan pemirsa sekalian bahwa semua bisa sekolah. Mungkin dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Manggarai juga perlu memberikan pesan ini kepada pemerintah untuk jangan abaikan hak penyandang disabilitas. Betul. Terutama hak dalam bidang pendidikan dan pendidikan inklusi sebagai wujud konkret nanti dari hak pendidikan tersebut. Oke, teman-teman semuanya, sekian dulu obrolan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi Pak John, terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengisi podcast Pertuni Manggarai kali ini. Dan saya Yayan Sariman yang bertugas menjadi host menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Mungkin saya perlu akhiri dengan pantun ini ya. Ya, pantun sederhana. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Pertuni Manggarai selanjutnya.